Assalamualaikum cuy. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azinuddin. Kelas 10B Akuntansi, absen 16. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian surat masuk dan surat keluar. Mendengar kata surat masuk dan surat keluar, ini pasti berhubungan dengan surat menyurat. Adapun surat menyurat itu merupakan suatu hal yang tak dapat lepas dalam kegiatan perkantoran. Besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari banyak sedikitnya surat-surat yang terdapat di perusahaan tersebut, baik surat-surat yang masuk maupun surat-surat yang keluar. Pengertian surat masuk. Surat masuk adalah surat-surat yang diterima oleh suatu organisasi atau perusahaan yang berasal dari seseorang atau dari suatu organisasi. Sedangkan surat keluar adalah surat-surat yang dikeluarkan atau dibuat suatu organisasi atau perusahaan untuk dikirimkan kepada pihak lain, baik perseorangan maupun kelompok. Dalam kegiatan surat menyurat, kita harus mempunyai penanganan surat yang baik, karena manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama, surat akan tercatat dengan baik. Yang kedua, prosedur penanganan surat jelas. Yang ketiga, surat akan tersimpan baik sehingga mudah ditemukan. Yang keempat, rahasia akan terjaga. Adapun kerugian penanganan surat yang tidak baik, yang pertama, surat dan informasinya bisa hilang. Yang kedua, kantor menjadi tidak rapi karena banyak tumpukan kertas yang tidak tertata. Yang ketiga, surat sulit ditemukan jika dicari karena letaknya tidak disusun dengan teratur. Pola kegiatan administrasi. Pola ini dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi terdapat dua pola yang digunakan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pola sentralisasi merupakan penanganan berkas yang dilakukan secara terpusat. Maksudnya, di dalam kantor ada bagian tata usaha atau sekretariat yang bertugas menangani administrasi dari seluruh bagian yang ada di kantor tersebut, termasuk menangani surat keluar dan surat masuk. Yang kedua, pola desentralisasi. Pada pola desentralisasi, kegiatan administrasi dilakukan di setiap bagian dari unit yang ada pada kantor. Artinya, tidak ada unit tata usaha atau sekretariat di lingkungan kantor ini. Semua kegiatan administrasi dilakukan oleh seorang sekretaris atau dibantu oleh beberapa orang administrasi kantor pada unit masing-masing. Pola ini juga banyak dianut oleh perusahaan swasta karena lebih efisien dan lebih cepat dalam penanganan administrasinya. Adapun perbedaan pola sentralisasi dan desentralisasi itu terlihat pada tidak adanya bidang tata usaha atau sekretariat. Adapun terdapat dua sistem penanganan surat yang dilakukan di kantor, baik kantor itu yang menerapkan pola sentralisasi maupun desentralisasi, yakni sistem buku agenda dan sistem kartu kendali. Nah, ini contoh buku agenda. Sistem buku agenda merupakan sistem yang paling banyak digunakan
Sementara sistem kartu kendali, ini umumnya digunakan di lingkungan kantor yang kegiatannya surat menyuratnya sangat tinggi, misalnya di beberapa kantor pemerintah. Sistem buku agenda dan sistem kartu kendali sudah berlangsung sejak lama di Indonesia. Sistem buku agenda diperlakukan sejak era pemerintah Hindia Belanda. Sistem ini digunakan untuk menggantikan sistem Kaulbach yang lebih dulu digunakan. Sementara itu, sistem kartu kendali diciptakan oleh Arnas atau Arsip Nasional, kini dikenal sebagai ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia pada 1971. Sistem kartu kendali merupakan hasil kerja sama antara Arnas dengan LAN, yaitu Lembaga Administrasi Negara. Sistem ini dibuat dengan tujuan mengatasi kekurangan sistem buku agenda yang hanya memungkinkan pencatatan surat dilakukan satu orang saja. Sistem buku agenda yang hanya dipegang oleh satu orang tentu tidak memungkinkan untuk menangani surat dengan jumlah yang sangat banyak dalam waktu yang cepat. Oleh sebab itu, sistem kartu kendali mengakomodasi penanganan surat dengan mampu melibatkan banyak orang sehingga proses penanganan surat semakin cepat. Dengan demikian, pelayanan surat terhadap masyarakat akan semakin optimal. Demikian penjelasan saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.